Halo guys, ketemu lagi sama gua Melvin. Welcome to my channel. Bagi yang belum tahu gua, kenalin gua Melvin. Channel ini gua bikin, gua pengen membantu anak-anak muda usia 18 sampai 30 tahun untuk mencapai kebebasan finansial dan juga bisa mandiri secara finansial. Supaya dengan channel ini gue pengen kedepannya orang-orang Indonesia memiliki mindset yang benar tentang uang, mindset yang benar juga tentang kehidupan. Hidup itu sebenarnya nggak kejam, asal lu punya mindset dan energi yang benar. Kalau lu semakin berpikir, dunia ini kejam, dunia ini jahat, pasti dunia akan jahat sama lu. Tapi lu harus fight melawan kejahatan itu. Dunia ini emang gak adil. Makanya dengan itu lu harus bekerja keras, lu harus berjuang demi membangun masa depan lu. Nah, ya udah, kita kali ini gue pengen sharing pengalaman gue selama gue kerja di New Zealand ini kayak gimana. Karena gue tahu banyak dari kalian, apalagi zaman sekarang ya, lagi terkenal banget hashtag kabur aja dulu ya. Nah, hashtag kabur aja dulu gue pengen ngerespon nih buat kalian yang ingin ke luar negeri, terutama ke wilayah Australia atau New Zealand. Karena gue domisili di New Zealand, jadi gue pengen jelasin ya ke kalian kalau hidup di sini tuh tidak seindah yang kalian bayangkan, dan kerja di sini tidak seindah yang kalian bayangkan juga. Jadi dengerin gue sampai habis, stay tune ya guys. Oke. Jadi New Zealand itu memang kalian dengar, wah, gunung saljunya, bagus-bagus pemandangannya, domba sapi yang banyak. Pasti pandangan kalian kan kayak begitu kan, yang di iklan-iklan New Zealand itu tuh hijau, terus punya laut yang biru, dan orangnya lama-lama gitu. Nah, kalau kalian udah pindah ke New Zealand, kalian akan nemuin deh kalau ternyata New Zealand itu sebenarnya tidak seindah itu. Gue bukannya nggak memotivasi kalian pindah ke New Zealand, enggak. Gue justru pengen kalau kalian pengen coba ke luar negeri ya silahkan gitu loh. Nah tapi gue pengen kasih tahu ke kalian di sini, lu siap nggak sama resikonya? Lu siap nggak mental lu di sini? Lu memigrasi ke negara orang, lu nanti nggak ada keluarga dan nggak ada temen. Lu siap nggak mental lu sendiri? Siap nggak to be lonely gitu loh. Karena dulu gue juga pernah lonely gitu. Gue nangis tiap malam. Gue doa sama Tuhan. Ya ampun ya Tuhan, kok gue dijauhin sama keluarga sama temen ya. Padahal di Indonesia hidup gue udah enak. Gue kesini, gue lonely dan harus kerja keras sendiri. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan juga biaya kuliah gue sendiri. Nah ya udah, terpaksa lah gue jalanin hidup ini dengan sendiri. Waktu itu gue di New Zealand. Ya meskipun pahit ya awal-awalnya, tapi gue baru berasa manfaatnya sekarang. Nah, kalau kalian mentalnya kuat, ya gue silakan aja kalian mau pindah ke sini, mau ke New Zealand ini untuk kerja dulu ya nggak apa-apa gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian udah punya tabungan yang cukup mau pulang ke Indonesia ya silakan juga gitu. Karena gue punya tujuan yang sama, gue pengen pulang ke Indonesia for good. Mungkin ya 5 sampai 10 tahun ke depan kali ya. Doain gue supaya gue bisa pulang. Karena gue jujur aja, gue tuh cinta tanah air, gue masih cinta Indonesia. Don't get me wrong, Mbak. Tapi keadaan yang memaksa gue untuk pindah dulu ke New Zealand. Nah, kalau di New Zealand ini juga work life balance-nya emang enak ya dibanding di Indonesia. Lu kerja 8 jam maksimum sehari, dan kalau lu libur ya lu libur, nggak ada lu overtime gitu loh, nggak ada lu Sabtu Minggu harus kerja kerja deadline dulu, nggak ada gitu. Lu kalau kerja ya misalnya lu kerja Monday to Friday 9 to 5, ya udah lu kerja on that day on that hours, that's it.
Nggak ada tuh weekend lu dipakai buat kerja deadline, kagak ada. Kecuali emang lu dapet persetujuan sama bos. Misalnya Sabtu ini lu rosternya tiba-tiba ada karyawan yang nggak masuk waktu itu, lu cover dulu. Nah, nanti salah satu hari kerja lu dijadiin hari libur, ya itu nggak apa-apa gitu. Gaji di sini emang gede, tapi jangan salah, biaya hidupnya juga gede. Kalau lu bisa nabung, ya it's really good gitu. Karena di sini untuk nyewa apartemen aja tuh, apalagi di Auckland ya, Auckland paling apartemen studio udah bisa $400 sampai $500 lah kalau di daerah kota, di daerah istilahnya kalau di MH Tamrin atau Sudirmannya di Auckland lah. Tapi kalau di suburb pasti lebih murah. Dan kalian kalau bisa sharing sama flatmate atau sesama orang Indonesia, pasti juga lebih murah. Tapi itu belum termasuk listrik, air, dan internet. Nah, kalau dengan minimum wages, pengalaman dulu waktu kerja part time, cukup. Gua bisa hidup dengan setengah 50% penghasilan gue bisa tabung akhirnya, dan gue bisa bayar sekolah gue. Makanya waktu gue kerja tuh 7 hari seminggu, capek sih gue juga jujur. Aduh, kok mesti kerja terus setiap hari kayak nggak ada hari libur. Tapi waktu pas mulai kuliah ya gue kurangin, ya terpaksa, kalau nggak gue nggak bisa bayar uang sekolah gue sendiri. Dan orang tua gue juga waktu itu posisinya juga nggak mampu bayarin. Ya, kalau kalian pikir, oh, gue tuh punya privilege, gue bisa ke luar negeri, orang tua gue kaya yang bayarin. Oh, jangan salah. Gue ke luar negeri itu juga modalnya minim. Kagak bisa Inggris, kagak kagak bisa waktu itu juga, kagak ada temen. Gimana ya, dan duit juga ngepas ya, cuma buat berapa minggu nyewa rumah habis duit gua. Terpaksa untung 2 minggu setelah gue nyampe gue dapat kerjaan, jadi masih bisa bertahan lah. Nah, jadi kalau kalian pengen ke luar negeri, coba pertimbangin dulu resikonya, what's the benefit and what's the risk of it. Coba pakai marketing punya tabel SWOT, strength, weakness, opportunity, and threats. Kalian pertimbangin dulu di Indonesia apa baiknya dan apa buruknya, di New Zealand atau di negara manapun kalian pergi, apa baiknya dan apa buruknya. Jadi kalau kalian mau ke luar negeri, kalau emang kalian mantep, ternyata ke luar negeri ada jalan yang memang kalian ingin tempuh, well, go for it. Gua akan dukung, gua akan bantu kalian. Dan di sini pastinya kalian akan bertemu dengan banyak budaya mulai dari Cina, India, Korea, Afrika, bule, apapun itu. Pasti itu campur aduk apalagi di kota-kota besar. Dan Indonesia juga banyak. Jadi kalau kalian kesini, tentunya pasti kalian akan ada namanya kayak komunitas pelajar Indonesia di Auckland, PPIA atau Humia, itu kayak himpunan umat muslim di Auckland. Ada juga umat Katolik dan Kristen, ada perkumpulannya juga. Jadi kalau kalian nggak mau sendirian, ya kalian join komunitas kuncinya. Nah, selanjutnya gue pengen cerita juga kalau setelah 7 tahun gue di New Zealand, ternyata efeknya itu emang ada. Dulu gue pemalu orangnya, tapi setelah gue ke New Zealand dan gue hidup mandiri, sekarang gue orangnya udah kemana-mana sendiri, udah biasa gitu loh, udah nggak perlu ditemen-temenin gitu loh. Kalau kemana-mana sendiri itu membuat mental gue juga lebih kuat gitu. Apa-apa lu makan sendiri, nonton bioskop sendiri, terus misalnya ke pantai sendiri, itu lama-lama mental lu lebih kuat loh, dan lu nggak malu lagi gitu loh. Kalau di Indonesia kan, ayo temenin yuk, bareng nongkrong yuk. Kalau di sini orangnya rada susah untuk diajak jalan, makanya lu harus siap untuk lonely. Tapi ingat, kalau kalian punya
kesibukan, pasti kalian nggak akan lonely kok. Nah, selanjutnya gue pengen cerita juga kalau ternyata di New Zealand itu pas gue sampai nggak semudah itu hidupnya. Gue kira dulu gue di Indonesia bisa ada pembantu, bisa deket sama orang cepet gitu dengan mudahnya, terus tetangga juga masih say hello. Di sini enggak. Nah, gue heran lah, kok orang-orang New Zealand yang gue kira orangnya ramah, kok di sini kok jutek-jutek sih. Nah, ternyata culture difference gue tuh, culture shocknya tuh ternyata kuat gitu. Bagi orang Indonesia pasti ngalamin yang di luar negeri. Ternyata culture Indonesia sama culture bule itu beda. Makanya harus siap juga sama yang namanya culture shock. Kadang kalian gak mudah untuk berteman sama bangsa lain, ya itu di awal-awal emang wajar. Tapi lama-lama juga terbiasa dengan culture di New Zealand ini bagaimana. Next, gue pengen cerita juga soal visa kalian ke sini juga, itu juga harus dipertimbangin. Dan juga finansial kalian untuk bawa uang ke sini berapa banyak, itu juga harus dipertimbangin. Karena saat ini New Zealand kemarin sempat beberapa bulan resesi, tapi sekarang sudah mulai membaik. Cari kerja di New Zealand emang untuk pemula sekarang bisa dibilang ada susah. Banyak mahasiswa Indonesia ngomong ke gue, cari kerja tuh ada susah untuk pemula. Apalagi nggak ada pengalaman New Zealand. Emang bener, gue pernah kemarin curhat sama bos. Nah, bos gue tuh pernah kerja di government. Dia bilang emang katanya employer New Zealand itu lebih mengutamakan New Zealand experience. Makanya kalau kalian belum ada experience, coba kalian misalnya udah sampai sini volunteer dulu di White Cross atau di Red Cross atau di misalnya di hospice shop atau apa. Pokoknya kalian cobalah volunteer. Nah, itu bisa bagus di CV kalian. Karena di New Zealand ini mereka tuh pastinya lebih mengutamakan pengalaman daripada gelar kalian. Gue baru berasa setelah gue keterima kerja, karena walaupun kalian punya gelar S2 atau S3, kayak gue punya gelar S1, tapi kalau gue nggak punya pengalaman kerja, ternyata nggak kepanggil juga, nggak diterima juga. Tapi kalau kalian nggak sekolah pun, tapi kalian punya pengalaman kerja, pasti gue jamin dipanggil interview minimum. Kalau kalian punya S1 dan juga punya pekerjaan yang cocok dan pekerjaan yang mumpuni, pengalaman kerja kalian juga bagus, ya pastinya nanti gue yakin ya 80% paling nggak kalian udah pasti keterima. Ya emang nggak ada jaminan, tapi dan saingan kalian juga banyak, tapi gue yakin paling nggak minimum lo kepanggil pasti ada. Percaya sama gue. Okay guys, jadi if you like this video, like, subscribe, and comment. Karena komen kalian pasti akan berguna bagi gue tentunya untuk meningkatkan channel ini untuk bisa bantu banyak orang. See you guys, thank you, see you in the next video.